Ya, shalom, selamat siang saudaraku sekalian dimanapun saudaraku berada. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Sabtu bersama GKRHI Jemaat Asyadai. Mari saudaraku, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk waktu yang baik, untuk kesempatan yang masih ada Tuhan, yang masih Kau berikan bagi setiap kami untuk bisa datang beribadah kepadamu. Kalau kami juga sudah memuji menyembah-Mu Tuhan, kami sudah menaikkan puji-pujian kami ke hadapan-Mu Tuhan, biarlah semua yang kami bawa ke hadapan-Mu bisa menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan, biar Kau yang terus menuntun setiap kami lebih lagi, urapi jemaat-Mu Tuhan dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan, untuk bisa menerima yang terbaik yang daripada-Mu. Urapi juga lidah bibir mulut hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu siang hari ini Tuhan, supaya benar-benar setiap kata kalimat yang keluar benar-benar yang berasal daripada-Mu Tuhan, semua yang sia-sia, yang tidak berguna, yang tidak memberkati, ditolak, dipatahkan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Kau juga mengurapi Tuhan setiap tempat kami beribadah Tuhan, supaya benar-benar Tuhan Yesus kuasa-Mu yang melingkupi setiap tempat kami beribadah Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa yang lain yang bukan berasal daripada-Mu, yang menghambat menghalangi setiap kami untuk bisa menerima, untuk bisa mendapatkan yang baik dari kebenaran firman-Mu, semua ditolak, dipatahkan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus berbicara dalam hamba-Mu siang hari ini. Dalam nama Yesus kami mau sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi shalom saudaraku, dimanapun saudaraku berada siang hari ini. Firman Tuhan siang hari ini diambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13 sampai ke-25. Saya akan bacakan untuk saudaraku sekalian. Judul perikopnya, Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan kau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepada tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Amin. Ya saudaraku, mungkin kau firman ini saudaraku ya, firman Tuhan siang ini firman Tuhan yang cukup terkenal gitu ya. Bahkan di sini kadang-kadang bisa dipakai orang gitu, bahwa itu Tuhan Yesus pun marah-marah gitu. Tuhan Yesus pun istilahnya memporak-porandakan dagangan gitu. Dia memporak-porandakan tempat-tempat jualan gitu. Jadi ini yang sering dipakai juga ya kadang-kadang sama orang, bahwa lah Tuhan Yesus aja marah gitu, kenapa saya juga, masa saya nggak boleh marah gitu kan. Ini bisa juga seperti itu. Jadi sepertinya Tuhan Yesus di sini kan, kita kebanyakan kalau kita mengenal Tuhan itu, kita mengenal Tuhan itu yang baik, Tuhan itu yang penyayang, Tuhan itu yang memberkati gitu kan. Dan di firman ini kenapa kok Tuhan malah marah gitu ya. Sebenarnya sebenarnya maksudnya wajar gitu, karena kalau dari kita lihat dari kitab Perjanjian Lama pun itu kan sudah berapa sering gitu kalau Tuhan marah kepada umat manusia. Contohnya ketika perjalanan umat Israel menuju ke tanah Kanaan, berapa banyak gitu, berapa kali gitu ya kalau Tuhan itu marah kepada umat manusia. Itu banyak sebenarnya. Jadi bukan suatu hal yang aneh gitu kalau kita lihat di sini kalau Tuhan itu marah gitu. Dan bahkan kita juga harus mengerti bahwa Tuhan itu bukan hanya penyayang, Tuhan itu juga bukan penyabar gitu ya, tapi dia juga bisa marah gitu. Jadi kita harus menghormati bahwa kita harus mengerti bahwa Tuhan itu juga bisa marah
Jadi kita harus lebih lagi sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, hidup dalam kebenaran firman-Nya supaya kita juga tidak kena marah, gitu ya. Jadi kalau di ayat yang pertama ini saya akan bacakan, ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya, gitu ya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Gitu. Waktu saya baca ini saya juga sebenarnya agak bingung gitu. Kenapa ya kok Tuhan itu begitu marah gitu ya dengan orang-orang yang berjualan di bait Allah gitu ya. Padahal kan mungkin kalau orang bersekedar sekedar berjualan, memang mencari keuntungan gitu dari berjualan sebenarnya kan nggak apa-apa juga gitu ya. Cuman kok kenapa di sini kok Tuhan Yesus itu marah sekali gitu. Dan saya coba mencari gitu. Ternyata waktu zaman Tuhan Yesus ini, saudaraku, ternyata setiap orang mau datang ke bait suci, setiap orang itu mau datang ke rumah Tuhan, itu mereka harus mempersembahkan. Mereka harus membawa sesuatu, membawa korban untuk dipersembahkan. Gitu. Dan mereka juga membawa uang untuk dibayarkan sebagai bea bait Allah gitu ya. Jadi ketika mereka dari jauh mereka datang gitu ya, mereka datang dengan mau persembahan, gitu kan sebuah hal yang susah. Mungkin kalau zaman sekarang persembahan bisa simple gitu ya, bisa dengan uang itu bisa gitu. Tapi kalau zaman dulu itu kan mereka harus bawa binatang, mereka harus membawa korban. Dan itu kalau mereka dan sebagian besar mereka itu tidak tinggal di Yerusalem, mereka tuh tinggal di luar dari daerah-daerah di luar Yerusalem. Jadi mereka membawa persembahan itu dengan susah payah mereka bawa untuk dipersembahkan ke bait Allah. Tetapi ketika sampai di sana, ternyata di bait Allah itu ada istilahnya ada tim yang menyeleksi lebih dulu. Gitu, tim yang menyeleksi lebih dulu apakah persembahan yang dibawa ini layak atau tidak. Dan ketika dicek gitu ya, ketika diperiksa ternyata persembahan yang layak, maka orang tersebut harus membeli lagi persembahan yang sudah layak gitu, sudah layak di bait Allah. Gitu. Jadi orang yang sudah susah payah membawa persembahan sampai sana persembahannya tidak diterima. Harus membeli lagi persembahan yang baru. Dan di sini juga dikatakan bahwa ada penukar-penukar uang. Ternyata memang untuk mempersembahkan bait suci zaman dulu itu nggak bisa sembarangan uang. Jadi mereka harus membawa uang dan ditukar dulu baru bisa dipersembahkan. Gitu. Ini yang membuat sebenarnya kenapa Tuhan Yesus marah gitu. Kalau mungkin saya rasa ya, kalau memang hanya berdagang memang dia bolehlah kita mengambil untung gitu ya. Tapi mungkin kalau sepantasnya saya rasa Tuhan nggak akan marah. Gitu. Tapi di sini ternyata mereka mengambil keuntungan dari persembahan-persembahan orang ini. Jadi yang harusnya persembahannya mungkin secara persembahan layak tapi dibilang nggak layak, maka dia harus membeli yang baru. Gitu. Jadi orang yang sudah susah payah datang ke bait Allah untuk beribadah, untuk berdoa, sampai sana itu bukannya beribadah malah marah, jengkel, kesel karena persembahan yang nggak diterima, lalu mereka harus membayar biaya yang lebih gitu karena harus menukarkan uang gitu ya, istilahnya ada perbedaan nilai mata uang dan sebagainya. Itu yang sebenarnya membuat Tuhan Yesus marah gitu. Jadi ini bicara bukan hanya sekedar orang itu berjualan di bait Allah tuh nggak boleh gitu. Saya rasa seperti itu ya. Dan ini bukannya juga istilahnya dengan seperti ini, wah kalau gitu kita bebas berjualan di gereja mungkin. Enggak juga gitu. Mungkin harus dikoordinasikan dulu dengan dengan pengerja setempat, dengan gembala setempat. Ya boleh nggak gitu. Jadi memang harus berdoa dulu gitu ya, istilahnya nggak bisa kita main langsung berdagang aja gitu, istilah harus berjualan ya tetap harus koordinasi lebih dulu gitu ya. Jadi ini yang menurut saya kenapa Tuhan Yesus marah, karena di sini orang-orang yang berjualan ini memanfaatkan gereja, manfaatkan tempat ibadah untuk mendapat keuntungan secara pribadi yang semena-mena gitu. Jadi istilahnya mendapat keuntungan yang seenak-enaknya aja karena dia udah tahu orang membutuhkan gitu, lalu dengan seenak-enaknya mungkin memberikan harga gitu ya, dengan memberikan memeriksa persembahannya layak atau tidak layak gitu ya. Jadi ini yang membuat Tuhan Yesus marah gitu ya. Bahkan di sini dikatakan bahwa cinta akan rumahmu menghanguskan aku.
dikatakan di situ gitu. Bahwa ketika kita memang kita beribadah kepada Tuhan, ya kita menjadi orang-orang pengikut Tuhan, kita harus mengerti gitu apa yang kita menjadi prioritas dalam hidup kita gitu. Di sini mereka adalah boleh dibilang para pelayan, para pengerja di gereja gitu, tapi mereka mengambil keuntungan yang semena-mena dari orang yang mau membawa mempersembahkan gitu ya. Inilah yang membuat Tuhan Yesus marah gitu. Jadi kita harus mengerti gitu bahwa sudahkah kita lebih mementingkan Tuhan dalam hidup kita gitu. Prioritas kita apa? Bukannya tidak boleh mencari keuntungan gitu ya, bukannya, tapi itu tidak menjadi prioritas lagi. Dan ini terbalik, orang-orang ini lebih mementingkan keuntungan daripada beribadah kepada Tuhan gitu. Istilahnya malah mengambil keuntungan dari hari-hari raya, mengambil keuntungan dari ibadah gitu. Ini yang kita harus mengerti gitu ya. Jadi ketika kita berjalan, kita mengikuti, mau menjadi pengikut Tuhan, memang ada sesuatu yang harus dijungkarbalikan. Ada yang harus dirombak sama Tuhan. Di sini kan dikatakan bahwa semua ditunggang balikan. Ya, meja-meja dibalikan sama Tuhan, dan penukar-penukar uang, penukar-penukar dihamburkannya sama Tuhan. Artinya Tuhan nggak mau itu semua gitu. Istilahnya kamu memang ada di gereja, tapi tujuan kamu bukan untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Kamu melayani di gereja, tapi yang kamu pikirkan hanya keuntungan kamu secara pribadi. Yang kamu pikirkan hanya profit, hanya keuntungan, hanya pendapatan, itu yang kamu pentingkan. Gitu. Jadi ini mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan gereja, tapi untuk mengambil keuntungan sendiri. Padahal kalau di sini dikatakan bahwa ketika kita cintakan Tuhan, maka ada sesuatu yang Tuhan harus jungkir balikan. Nah, kalau di sini boleh dibilang ini orang-orang yang berorientasi kepada uang. Maka akhirnya Tuhan jungkir balikan semua. Nah, apa yang kita orientasikan saat ini mungkin? Ada yang mungkin berorientasi dengan pekerjaan, lalu meninggalkan Tuhan. Ada yang berorientasi kepada keluarga sampai meninggalkan Tuhan. Jadi istilahnya kalau untuk anaknya benar-benar dipentingin, disiapkan waktu, diluangkan waktu, tapi untuk beribadah enggak. Gitu ya, untuk berdoa enggak. Gitu ya. Itu masih banyak. Gitu. Jadi apa? Jadi kalau kita benar-benar mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, itu pasti ada yang dihanguskan sama Tuhan. Ada yang dijungkir balikan sama Tuhan. Bahkan kalau firman lain mengatakan bahwa ketika kita mau mengikuti Yesus gitu ya, kita mau mengikuti Yesus, kita harus menyangkal diri setiap hari, memikul salibnya, lalu mengikuti Yesus. Apa? Jadi ada sesuatu yang memang kita harus sangkal, kita harus pikul hari-hari. Yang sebenarnya mungkin bukan keinginan kita, bukan kerinduan kita, bukan kemauan kita lagi, tapi memang karena kita lebih mementingkan Tuhan. Makanya sih dikatakan di ayat yang 17 ini bahwa cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Jadi ketika kita mementingkan Tuhan, saudaraku, ada sesuatu yang memang harus dihanguskan. Kalau di sini dikatakan bahwa uang, gitu ya, uangnya ini yang membuat orang tidak bisa datang sama Tuhan. Jadi orang sudah buta akan kebenaran ketika dia berurusan dengan uang. Ketika dia berurusan dengan ada sesuatu yang lebih diprioritaskan. Itu yang membuat orang bisa buta. Bahkan hatinya bisa tumpul. Hatinya udah gak peka lagi. Gitu, udah gak peka dengan kebenaran, udah gak peka dengan firman Tuhan, tapi hanya peka dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Gitu. Maka ini poin yang pertama ya saudaraku, bahwa ketika kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, kita harus mengerti ada sesuatu yang memang harus dijungkir balikan. Dan ketika kita memilih untuk menjadi pengikut Tuhan, kita harus bersedia juga kalau ada yang dijungkir balikan sama Tuhan. Dan itu pasti ada. Kalau contohnya di sini dari firman ini adalah mereka yang berorientasi, yang hanya memfokuskan hidupnya, dirinya hanya kepada uang. Makanya di sini Tuhan Yesus marah. Gitu, Tuhan Yesus marah dan dijungkir balikan semua. Karena itu Tuhan nggak mau gitu. Karena Tuhan mau kita mempersembahkan hidup kita yang utuh, yang benar, yang murni di hadapan Tuhan. Gitu, karena ini nggak berharga sama sekali. Gitu, di mata Tuhan, segala sesuatu ini nggak berharga. Gitu. Jadi kalau misalnya kita masih mementingkan jabatan, kita masih mementingkan harta, kita masih mementingkan tahta gitu ya, kita masih mementingkan segala sesuatu yang bersifat duniawi, itu sebenarnya nggak berharga di mata Tuhan, saudaraku. Ya, jadi ini prioritas pertama gitu. Jadi ketika kita memilih Tuhan, ketika kita mencintai Tuhan, pasti ada sesuatu yang harus dijungkir balikan oleh Tuhan gitu. Lalu di atas selanjutnya, saudaraku, dikatakan bahwa orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya,
Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan kau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Dan ini selanjutnya saudaraku, ketika Tuhan Yesus itu menjungkir balikan dagangan-dagangan mereka gitu, Tuhan Yesus menghambur-hamburkan uang-uang penukar itu, saudaraku, di sini orang Yahudi itu marah gitu. Lalu dia katakan, tanda apa yang dapat kau tunjukkan pada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Itu, dan Yesus katakan bahwa apa? Dikatakan bahwa rombak bait Allah ini dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Gitu. Jadi kadang-kadang kita sebagai manusia, saudaraku, kita lebih berpikir gitu ya, bahwa yang lebih besar, yang lebih bagus itu pasti yang benar, pasti yang baik. Dikatakan bahwa 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan kau dapat membangunnya dalam 3 hari. Jadi orang pikir gitu ya, sering kita berpikir bahwa yang lama, yang bagus itu pasti yang lama. Gitu. Orang mana nyangka kalau di sini cuma 3 hari. Kalau di 3 hari dibandingkan dengan 46 tahun, orang lebih berpikir yang 46 tahun itu lebih bagus. Orang berpikir yang 46 tahun itu lebih baik daripada 3 hari. Padahal saudaraku, kita lihat apa yang Tuhan Yesus kerjakan ini jauh berbeda. Gitu. Yang 3 hari Yesus bangun, itu benar-benar bait suci yang murni, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Sedangkan yang manusia bangun, 46 tahun dia bangun, apa hasilnya saudaraku? Hasilnya seperti tadi. Gitu. Bukan berkenan di hadapan Tuhan, malah membuat dosa, malah membuat sesuatu yang berlawanan dengan Tuhan. Itu yang kita sering lakukan, saudaraku. Kita sebagai manusia sering melakukan ini. Gitu. Kita lebih menganggap yang nyata secara mata manusia, yang baik menurut pikiran manusia, itu yang lebih baik daripada yang Tuhan kerjakan. Kita sering salah dalam hal ini gitu. Kita merasa bahwa pasti yang kita buat lebih baik karena kita lihat secara bukti nyata. Kalau di sini kan Tuhan dibilang bahwa 3 hari, gimana bisa bangun bait Allah 3 hari? Padahal ini maksudnya apa, saudaraku? Ini adalah tubuh kita. Tubuh kita itu yang dirombak sama Tuhan, diubah sama Tuhan. Tuhan mau membuat tubuh kita ini menjadi tempat bait Allah yang benar-benar kudus, yang benar-benar suci, yang benar-benar berkenan kepada Tuhan. Ini yang Tuhan Yesus mau kerjakan gitu. Jadi ketika kita juga memilih untuk mengikut Tuhan, kita harus juga bersedia untuk dibentuk sama Tuhan gitu. Untuk diubah menjadi tempat bait Allah. Kalau bicara bait Allah, dikatakan bait Allah gitu. Kalau bait Allah itu apa, saudaraku? Bait Allah itu ada tempat di mana Allah bisa tinggal. Itu adalah bait Allah gitu. Makanya itu diperlukan sebuah kekudusan. Karena tanpa kekudusan, Allah tidak mungkin tinggal diam. Makanya kalau di Perjanjian Lama, saudaraku, kenapa Daud nggak bisa membangun bait Allah? Akhirnya Salomo yang membangun anaknya. Karena Daud terlalu banyak hutang darah, nggak berkenan sama Tuhan. Gitu. Jadi kalau untuk hidup kita, tubuh kita ini benar-benar mau menjadi tempat bait Allah, menjadi tempat di mana Tuhan mau tinggal, itu sudah jelas harus disertai dalam kekudusan. Dan Tuhan mau membangun tubuh kita ini yang tadinya penuh dosa, dirombak sama Tuhan, diubah sama Tuhan, untuk bisa menjadi tempat Allah yang kudus, yang hidup, yang berkenan. Ini yang Tuhan mau. Gitu. Kalau bicara dirubah, dirombak, menyakitkan nggak? Pasti menyakitkan. Sudah jelas pasti menyakitkan. Nggak mungkin enggak. Pasti namanya dirombak, diubah. Bahkan kalau di sini katakan bahwa Tuhan itu mau membuat dari dasar. Jadi istilahnya yang sudah terbentuk, istilahnya seperti bangunan yang sudah terbentuk dari dasar, dari fondasi yang salah, dari fondasi yang dosa, fondasi yang gak berkenan sama Tuhan, itu dirombak sama Tuhan. Dirubah sama Tuhan dari dasar, supaya benar-benar dari dasar itu bisa tumbuh yang benar, yang kudus, yang suci. Sakit gak? Pasti sakit, gak mungkin gak sakit. Gitu. Dan di sini dikatakan bahwa Tuhan itu sanggup membongkar selama 3 hari. Tapi kan di sini orang Yahudi nggak ngerti. Sering kita nggak ngerti. Gitu. Karena kita berpikiran secara pikiran kita sebagai manusia. Kita melihat secara mata kita, memandang secara manusia. Kita nggak ngerti sebenarnya Tuhan itu bekerja seperti apa. Gitu. Makanya dibilang di sini, ya 46 tahun lebih bagus dong.
daripada yang 3 hari. Karena orang berpikir, ya 3 hari membangun apa 3 hari? Gitu kan. Tetapi berbeda. Karena ini bicara secara roh, bukan bicara secara daging sebenarnya. Tuhan Yesus mengatakan ini. Jadi ketika kita memilih untuk ikut Tuhan, ketika kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, kita juga harus siap diubah, saudaraku. Kita harus siap dibentuk kembali dari dasar yang paling dasar. Karena kita sebagai manusia, sebelum kita mengenal Tuhan Yesus, sebelum kita menerima Tuhan Yesus, dasar kita adalah dasar dosa. Gitu, kita lahir dari darah, kita lahir dari daging yang penuh dosa. Gitu ya. Ini yang kita harus mengerti. Makanya ketika kita menerima Tuhan Yesus, maka kita diubahkan. Kita dilahirkan menjadi ciptaan yang baru. Makanya firman Tuhan katakan apa? Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ciptaan yang lama sudah berlalu, ciptaan yang baru sudah datang. Ketika kita menerima Tuhan Yesus. Gitu ya, kita harus mengerti, ada yang harus diubah sama Tuhan. Ada yang harus dirombak sama Tuhan. Untuk bisa kita menjadi tempatnya Allah mau tinggal. Gitu, tempat bait Allah. Gitu, ini yang kita harus mengerti, kita harus tahu gitu, bahwa ada yang harus dibongkar. Yang pertama tadi bahwa ada yang harus dijungkir balikan. Gitu. Yang kedua ini ada yang harus diubah. Apa yang Tuhan mau untuk diubah, dibongkar dari dasar untuk menjadi tempat bait Allah yang suci. Lalu di ayat selanjutnya dikatakan bahwa kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara sampai sini dulu ya saudara. Kemudian sudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah kitab suci dan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Jadi ketika seseorang menerima penyataan dari Tuhan, saudaraku, kadang kita suka nggak ngerti. Gitu, ketika Tuhan menyampaikan sesuatu, gitu, ketika Tuhan berbicara lewat firman-Nya, ketika Tuhan berbicara lewat kebenarannya, gitu ya. Kita sering nggak ngerti. Tetapi setelah kejadian kita baru tahu gitu. Oh iya, ternyata benar ya yang Tuhan ngomong gitu. Oh benar ya yang Tuhan sampaikan itu benar. Gitu. Jadi kita harus peka gitu ya. Kita harus peka mendengar. Kadang-kadang mungkin kita menganggap yang ngomong siapa misalkan. Tetapi saudaraku, kalau orang yang berbicara itu dia berbicara tentang kebenaran, dia berbicara dengan firman Tuhan, saudaraku harus mengerti gitu bahwa itu nggak murni-murni semata-mata hanya manusia yang berbicara gitu. Tapi ada kebenaran yang disampaikan. Jadi ketika kita mendengar tentang kebenaran, kita mendengar tentang firman Tuhan gitu ya. Kadang-kadang kita melihat masih posisi manusianya. Jadi itu yang kita harus kesampingkan. Itu kita harus kesampingkan bahwa kita lihat kebenarannya aja. Kalau orang ini masih menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kebenarannya, kita nggak usah lihat fisiknya, kita nggak usah lihat keadaannya, kita nggak usah lihat sosok secara manusianya, tapi kita lihat firman yang disampaikan. Gitu, karena Tuhan bisa berbicara lewat banyak hal. Tuhan bisa menyampaikan lewat banyak hal. Gitu ya. Itu yang membuat hidup kita itu bisa diubahkan, hidup kita bisa diberkati, gitu. Hidup kita bisa menerima yang baik. Itu karena firman Tuhan sebenarnya. Kalau secara manusia, saudaraku, apa bedanya? Kita sama-sama manusia kok. Gitu. Kalau bicara hamba Tuhan dengan orang biasa, antara pendeta dengan jemaat, sama aja. Itu sama-sama manusia, saudaraku. Nggak ada yang berbeda. Yang membuat berbeda apa? Firman Tuhan yang membuat berbeda. Gitu, makanya kalau kita menerima kebenaran firman Tuhan, coba. Gitu, terima firman-Nya aja. Gitu, mau orangnya seperti apa, gitu, mau statusnya seperti apa, gitu. Selama yang disampaikan firman Tuhan, itu yang kita terima, kita dengerin. Gitu, karena itulah yang sebenarnya mengubahkan. Kalau secara manusia, siapa yang bisa mengubah manusia, saudaraku? Saya rasa nggak ada yang bisa mengubah manusia. Gitu, kita sebagai orang tua, kita mau mengubah anak-anak kita, gitu ya, dari perilakunya mungkin yang kurang baik menjadi baik. Itu aja nggak segampang itu. Kita nasehatin mungkin udah sering, kita ngomongin udah sering, gitu kan. Tetapi belum tentu anak kita pun bisa berubah, gitu. Tetapi ketika kita menyampaikan firman Tuhan, itu ada kuasa Tuhan yang menyertai. Itulah yang membuat orang bisa berubah. Karena itu kita perlu menanamkan kebenaran firman Tuhan ini maksudnya menanamkan firman Tuhan ini dari seawal-awalnya. Gitu, dari sekecil-kecilnya kita harus mulai tanamkan. Gitu ya. Kita harus tanamkan, kita harus ajarkan gitu supaya benar-benar firman Tuhan inilah yang membentuk seseorang gitu.
yang mengubahkan seseorang gitu. Bahkan kalau kita menyampaikan sejak dari kecil gitu, contohnya mungkin tadi seperti kepada anak kita gitu ya, ketika kita menyampaikan dari kecil, saya percaya setiap firman yang tabur itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, dan firman itu akan mengerjakan sesuai dengan yang Tuhan mau gitu. Saya percaya gitu. Jadi kita harus perlu menanamkan firman Tuhan itu gitu, dari lebih kecil lebih bagus gitu. Dan kalau sudah besar aja orang bisa berubah, apalagi kalau yang dari kecil. Tanamkan sebanyak-banyaknya firman Tuhan itu gitu. Tanamkan. Nah, cuman masalahnya saudaraku, seringkali karena kita sendiri pun kita sebagai orang tua ya, kita sebagai orang dewasa, kadang-kadang kita pun nggak menerima firman Tuhan itu dengan benar gitu. Kita tidak menerima firman Tuhan itu dengan baik. Gitu, makanya gimana kita bisa menyampaikan? Makanya istilahnya kenapa setiap orang itu perlu bertobat gitu ya, perlu menerima Tuhan dengan sungguh-sungguh gitu ya. Perlu kayak tadi gitu ya, perlu ada sesuatu yang dijungkir balikan, ada sesuatu yang diubahkan, dibentuk menjadi sebuah pribadi yang baru. Itu kenapa? Itu karena itulah, dengan begitu kita baru bisa menyampaikan. Kalau kita sendiri belum menerima, nggak mungkin kita bisa menyampaikan. Gitu. Kita nggak mungkin bisa, istilahnya kita bisa bersaksi bahwa Tuhan itu baik loh gitu. Tuhan itu nyata loh. Mana buktinya? Kita nggak bisa ngomong apa-apa. Tetapi kalau kita sudah merasakan sendiri, kita sudah menerima sendiri gitu ya, itu yang membuat kesaksian kita itu hidup. Kesaksian kita itu nyata bahwa ini loh gitu, bahwa benar-benar firman Tuhan itu yang mengubahkan, firman Tuhan itu yang memberkati gitu ya, firman Tuhan itu yang melepaskan. Ini buktinya gitu. Ini yang membuat orang itu jadi bisa melihat, oh ternyata ada bukti nyata bahwa firman Tuhan itu mengubahkan. Lalu di ayat selanjutnya saudaraku, dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Oh, ini udah tadi ya. Ayat 24, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Ya, ini yang terakhir saudaraku. Kenapa Tuhan Yesus itu nggak gampang mempercayakan firman-Nya, nggak mudah mempercayakan kebenarannya kepada setiap orang? Karena dia tahu hati manusia itu, dia tahu. Tuhan tuh mengerti sampai hati kita yang paling dalam. Bahkan saya sering sampaikan saudaraku, bahwa kadang-kadang hati kita aja kadang kita nggak ngerti saudaraku. Kita nggak tahu sebenarnya isi hati kita itu seperti apa. Apa yang benar-benar kita mau itu kadang kita nggak ngerti saudaraku. Kita nggak tahu. Gitu, tapi Tuhan yang lebih tahu gitu. Makanya dia nggak gampang mempercayakan segala sesuatu kepada manusia. Dia nggak gampang mempercayakan berkat-berkatnya kepada manusia. Dia nggak gampang mempercayakan kuasanya kepada manusia. Gitu. Dia nggak gampang mempercayakan sebuah pelayanan kepada manusia. Kenapa? Karena dia tahu bahwa manusia itu gampang bimbang, gampang goyah, gampang belok. Hari ini bilang iya Tuhan, saya percaya Tuhan, saya mau ikut Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Begitu besok belum tentu bisa berubah. Orang nih yang datang, oke, saya mau konseling, saya mau bertobat, saya mau didoakan pelepasan. Oke. Itu ketika hari hanya ada aja gangguannya. Ketika hari hanya itu, wah, ternyata tiba-tiba ada panggilan misalkan. Tiba-tiba ada interview kerja. Tiba-tiba ada sesuatu yang mendadak. Itu bisa ditinggal semua langsung. Padahal kemarinnya, iya saya mau bertobat. Saya mau didoakan. Berapa banyak gitu yang seperti itu. Makanya dari pengalaman saudaraku, ketika kita sudah mau ikut Tuhan, langsung kerjakan. Karena kalau ditunda, nanti iblis juga turut bekerja di situ, gitu. Nanti begitu ditunda, itu besok udah lain lagi ceritanya. Udah banyak kejadian kayak gitu. Itu makanya ketika kalau saya melayani, ketika bertemu orang ini mau konseling, dia mau didoakan pelepasan, dia mau bertobat, dia mau mengaku dosa, langsung saya kerjakan. Harus langsung. Kenapa? Karena besok tuh lain lagi ceritanya. Sering gitu, hari ini bilang iya, begitu besok dia mau datang, langsung berubah pikiran banyak. Waduh, saya nggak bisa nih ternyata. Bahkan ada belum lama ini. Begitu udah mau datang, dia bilang, waduh, hari ini plat nomornya ganjil ya. Gitu. Jadi nggak jadi datang gara-gara plat nomornya hari ini ganjil, plat nomornya digenap. Langsung nggak datang. Itu banyak sekali saudaraku. Dan jangan kira itu iblis nggak bekerja. Iblis itu pasti dia menghambat untuk manusia untuk bisa bertobat.
Kenapa dia hambat? Karena dia tahu kalau orang bertobat, kalau orang hidup benar, orang itu mengaku dosa, itu berkatnya banyak. Ketika sekarang firman Tuhan katakan apa? Yesaya 59. Cuman dosa yang menghambat keselamatan kita. Dosa yang menghambat malah berkat-berkatnya itu cuman dosa. Jadi kalau orang mengaku dosa, Allah itu setia dan adil. Ketika orang mengaku dosa, dosanya diampuni. Kan Allah bukan pendusta, saudaraku. Jadi ketika kita mau mengaku dosa, itu sudah jelas gitu. Berkat-berkat tuh pasti ada turun, nggak mungkin nggak ada. Orang satu bertobat, malaikat beribu-ribu di surga bersorak-sorai. Itu kata firman Tuhan, bukan kata manusia. Gitu istilahnya. Betapa berharganya jiwa manusia itu di hadapan Tuhan. Gitu. Dan iblis tahu itu, makanya dia juga hambat. Gitu. Dia juga nggak segampang itu. Makanya kok di sini katakan bahwa Tuhan itu nggak gampang mempercayai segala sesuatu pada manusia. Kenapa? Karena manusia itu gampang berubah. Manusia itu sulit dipegang. Gitu. Perkataannya aja susah dipegang, apalagi hatinya. Itu lebih susah lagi. Gitu. Makanya kan firman Tuhan juga katakan bahwa orang munafik itu sama dengan penyembah berhala. Kenapa? Gitu. Karena nggak ada yang bisa dipegang. Mulutnya bilang iya, padahal hatinya enggak. Gitu. Hatinya bilang mau, padahal mulutnya bilang nggak mau. Itu udah banyak yang seperti itu. Makanya Tuhan nggak gampang mempercayakan segala sesuatu. Jadi kalau kita sudah musuh-musuh ikut Tuhan, saudaraku, langsung kerjakan. Gitu. Kalau ada yang ngerasa, aduh kok hidup saya nggak pernah berubah-berubah. Coba datang kepada hamba Tuhan. Ngomong, konseling. Itu pasti ada yang menghambat. Dan penghambatnya nomor satu apa? Dosa. Nah, orang kadang-kadang salah di sini gitu. Dia pikir kalau misalkan dia hidupnya nggak berubah, hidupnya kok nggak ada, contohnya misalkan ngelamar pekerjaan gitu ya. Usaha ini gagal terus gitu ya. Cari pekerjaan susah gitu. Kalaupun dapat pekerjaan yang hasilnya juga nggak sesuai gitu ya. Itu sebenarnya kenapa itu? Kadang-kadang orang kayak gitu dia berjuang untuk, wah berarti saya harus melamar lebih banyak lagi. Saya harus bekerja lebih keras lagi gitu. Orang itu sering nggak sadar bahwa yang menghambat itu sebenarnya dosanya. Coba ngobrol konseling. Gitu. Apa yang menghambat? Gitu. Karena kalau bicara dosa, saudaraku, Tuhan itu setia dan adil. Gitu. Kalau dosanya diampuni, nggak mungkin berkatnya nggak ada yang turun. Gitu. Nggak mungkin hidupnya nggak berubah tuh nggak mungkin kalau kita ngaku dosa. Tapi jangan juga ya habis ngaku dosa besok kerjain lagi. Gitu. Habis ngaku dosa besok kerjain lagi, sama aja itu mah. Itu bolak-balik terus, ya tetap aja nggak bisa diberkati. Ada juga sih yang kayak gitu, konseling. Habis konseling kerjaan lagi, gitu. Konseling kerjaan lagi, tuh tiba-tiba kok ya hidup saya nggak berubah-berubah nih, gitu kan. Wah ini hamba Tuhan ini yang nggak manjur, hamba Tuhan ini yang nggak ampuh nih, gitu. Karena doain saya udah ngaku dosa, kok nggak ada perubahan. Ya padahal habis aku dosa dikerjain lagi, aku dosa dikerjain lagi. Ya kapan selesainya? Nggak selesai-selesai, kayak gitu. Gitu ya. Jadi ini yang kita harus mengerti, bahwa Tuhan itu nggak gampang mempercayakan segala sesuatu. Kenapa? Karena kitanya nggak bisa dipercaya, saudaraku. Kalau kita bisa dipercaya, gitu ya, nggak mungkin kita nggak nerima perubahan tuh, nggak mungkin. Pasti ada yang diubah Tuhan tuh pasti. Nggak mungkin nggak diubah. Gitu. Tapi kita juga kalau kita mau ikut Tuhan, kita harus siap tadi. Ada yang dijungkir balikan Tuhan. Kalau mungkin selama ini usaha kita salah, cara kerja kita salah, ya itu memang harus jungkir balikan sama Tuhan. Kalau hidup kita fondasi dasarnya gitu ya, fondasi dasarnya itu nggak benar, itu juga yang mau diubah Tuhan. Sekarang gimana mungkin saudara kalau fondasinya nggak benar, lalu bangunannya bisa tumbuh benar? Nggak mungkin. Gitu kan? Udah pasti nggak mungkin. Gitu. Jadi itu yang kita harus mengerti. Dan yang terakhir ini nggak gampang, segala sesuatu itu Tuhan percayakan. Gitu. Jadi kalau menerima kebenaran firman Tuhan juga itu lihat firman-Nya gitu. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, jangan melihat sosok manusianya. Karena sering ketika kita melihat sosok manusianya, kita nggak anggap firman-Nya. Kita pikir, wah dia aja begitu, gitu kan, misalnya modelnya begitu, mau memberkati lewat apa gitu. Padahal bukan orang itu yang memberkati, tapi firman Tuhan itulah, dengan kuasa Tuhan itulah, itu yang mengubahkan hidup kita. Kalau manusia memang nggak bisa, saudaraku. Ya, jadi ini firman Tuhan siang hari ini, saudaraku.
ada 4 poin yang bisa disampaikan gitu ya. Biarlah benar-benar setiap firman ini mengingatkan kita, ya saudaraku, untuk kita bisa lebih baik lagi, terutama di akhir tahun ini saudaraku. Ini sudah di penghujung tahun 2023. Gitu ya, mungkin di penghujung tahun ini kita bisa merenungkan gitu, apa yang sudah terjadi dalam hidup kita gitu ya. Tentu dong kita mau menghadapi 2024 dengan lebih baik gitu ya, dengan hidup yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Ya mungkin ini sedikit yang bisa membantu mengingatkan kita, mengevaluasi hidup kita gitu ya, untuk menghadapi tahun 2024. Amin. Mari saudaraku kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa untuk kebenaran firman-Mu siang hari ini Tuhan. Mungkin yang kami dengar ini juga sedikit, mungkin tidak seberapa Tuhan, tapi biarlah benar-benar setiap firman yang disampaikan ini Tuhan benar-benar bisa menjamah, mengingatkan setiap jemaat-Mu yang beribadah Tuhan. Bisa menuntun untuk bisa mendapatkan perubahan-perubahan yang lebih lagi daripada-Mu Tuhan. Terutama untuk memasuki tahun 2024 nanti Tuhan. Mungkin banyak keadaan, banyak situasi, kondisi yang kami tidak mengerti. Tapi kami percaya ketika kami berjalan bersama-Mu, itulah yang membuat kami aman. Itulah yang membuat damai sejahtera. Itulah yang membuat kami tenang. Dan tanamkan terus Tuhan kebenaran firman-Mu yang sudah ditabur siang hari ini. Tanamkan di setiap hati jemaat-Mu Tuhan. Supaya benar-benar setiap jemaat-Mu bisa tertanam kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Bahkan bisa berakar, bertumbuh, bahkan berbuah-buah lebat bagi hidup jemaat-Mu Tuhan. Kau yang memberkati ibadah Sabtu ini Tuhan. Kau juga yang memberkati persembahan dari anak-anak-Mu Tuhan. Apapun yang dibawa, apapun yang dipersembahkan. Biar benar-benar semuanya bisa sampai ke hadapan-Mu Tuhan. Bisa berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan-Mu Tuhan. Dan Kau yang senantiasa akan membalasnya. Memberkati kembali berlipat-lipat kali ganda. Untuk mereka yang belum bisa memberi Tuhan, Tuhan lawat sampai bisa memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah benar-benar setiap persembahan ini Tuhan, kami dapat pakai untuk memperluas, memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini sebenarnya dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Karena kami satu Bapa, karena kami satu iman, karena itu kami mau berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami cukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku kita angkat tangan kita terima doa berkat. Terimalah berkat rahmat anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus-Nya yang senantiasa menjaga, menuntun, membimbing, juga melindungi hidup kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya terimalah dan katakan amin. Ya, demikianlah ibadah Sabtu siang hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.